Hai, balik lagi di Spookyverse edisi Spooky Story. Pindah alam mungkin jadi hal yang lazim buat sebagian anak indigo. Sebagai pemilik kemampuan, bagi mereka pindah alam mungkin bisa dilakukan secara fisik maupun roh. Tapi gimana kalau yang mengalaminya bukan orang yang memiliki kemampuan tersebut? Kali ini kita dapat kiriman cerita dari teman kita yang kita panggil saja dengan nama Ria. Seperti biasa, untuk nama dan tempat sudah kita samarkan. Kejadian pindah alam ini dialami oleh Mama Ria yang pindah alam selama hampir 1 minggu dan selama itu juga kejadian-kejadian yang tidak masuk akal terjadi di depan mata Ria sendiri. Kejadian apa saja itu? Dan bisakah Ibu Ria keluar dari alam mereka? Spookyverse edisi Spooky Story chapter 5, yuk kita bahas. Kejadian ini terjadi sekitar tahun 2007. Pada saat itu, Ria berusia 8 tahun. Ria punya seorang kakak perempuan berusia 11 tahun yang kita sebut saja Melda dan adiknya Ana yang masih berusia 5 tahun. Mereka tinggal di sebuah daerah di Kabupaten D. Tahun-tahun itu, daerah tempat tinggal mereka, rumah-rumah masih cukup jauh jaraknya, dipenuhi dengan kebun-kebun dan ladang-ladang. Jarak dari satu rumah dengan rumah yang lain mungkin sekitar 20 meteran lah. Ria tinggal bersama kedua saudaranya dan ayah ibunya. Selain rumah, ayah Ria juga punya usaha bengkel dan ibu Ria sehari-hari membantu sang suami dan sesekali ke ladang. Karena mayoritas masyarakat sana memang bermata pencaharian sebagai petani. Suatu hari, ibu pamit ke ayah untuk pergi sebentar ke desa sebelah yang kalau naik motor menghabiskan waktu sekitar 15-20 menitan. Di situ kebetulan ada tetangga Ria yang akan menikah. Sudah menjadi tradisi di kampung Ria, kalau ada hajatan, biasanya warga kampung yang akan bergotong royong menjadi panitia dan ibu termasuk salah satu panitia yang bertugas membagikan undangan ke kampung sebelah. Sore itu pamitlah ibu ke ayah. Waktu itu masih jam setengah 6 sore. Hari masih terang di daerah tempat tinggal Ria, gelapnya baru jam 7 biasanya. Pas ibu pamit, ayah bilang, Bu, nggak apa-apa besok aja. Besok biar sama ayah aja ke sana. Soalnya sore ini masih ada kerjaan ayah yang masih nanggung. terus ibu jawab, Gak apa-apa, sekarang aja ya. Soalnya pestanya seminggu lagi, takut kelamaan. Lagian masih terang, sebelum gelap ibu udah nyampe kayaknya. Akhirnya berangkatlah ibu mengendarai motor Supra mereka. Ayah masih lanjut menyelesaikan pekerjaannya, sementara Melda dan Ria masih sibuk mengerjakan pekerjaan rumah sekaligus menjaga adik mereka, Ana. Sampai akhirnya jam 7 kurang terdengar suara motor ibu yang semakin lama semakin jelas. Hanya saja, ketika ibu sampai, tiba-tiba anjing peliharaan mereka tuh menggonggong ke arah ibu. Anehnya, waktu itu ibu tidak berekspresi sama sekali, memarkirkan motor, kemudian masuk ke rumah tanpa menyapa ayah yang sedang bersiap-siap menutup bengkel. Di dalam rumah ada Melda dan Ria yang sedang bermain dengan Ana. Itu pun dicuekin sama ibu dan langsung masuk ke kamar. Mereka yang bingung mengikuti ibu dan hanya mengintip dari pintu kamar. Di situ mereka melihat ibu yang duduk di kasur sambil membelakangi pintu. Melda dan Ria sempat mengajak ibu ngobrol, tapi tidak digubris. Karena melihat tingkah ibu yang seperti marah, akhirnya Melda dan Ria meninggalkan ibu dan bercerita ke ayah yang mulai siap-siap mandi. Tapi di situ ayah cuma jawab, Mungkin ibu capek. Tadi habis dari kampung sebelah. Biar ibu istirahat dulu ya. malam itu berjalan seperti biasanya tuh. Kecuali ibu yang sedari tadi hanya diam di kamar, bahkan melewatkan makan malam bersama. Keesokan harinya, seperti biasa, Kak Melda sebagai anak paling besar sudah cukup lihai mengurus adik-adiknya dan biasanya pagi-pagi Kak Melda juga sering membantu ibu menyiapkan sarapan. Tapi pagi itu hanya ayah yang keluar dari kamar. Ibu mana ya? Tanya Kak Melda. Ibu masih sakit. Bantu ayah siapin sarapan sama ngurus adik-adik sekolah ya. Jawab ayah. Akhirnya pagi itu Kak Melda bantuin ayah, bantuin Ria siap-siap, terus berangkat sekolah. Sepulang sekolah biasanya makan siang sudah disiapkan sama ibu. Tapi siang itu gak ada makanan sama sekali karena ternyata ibu masih gak mau keluar kamar. Sementara ayah masih sibuk di bengkel. Akhirnya Melda dan Ria bekerja sama lah untuk membuat makan siang. Di situ Melda dan Ria masih sempat nengokin ibu ke kamar. Posisi ibu masih sama seperti malam kemarin, tiduran di kasur sambil membelakangi pintu. Terkadang duduk, terkadang sedang mengamati Melda dan Ria yang sedang beraktivitas di luar kamar. Ngerinya, tatapan ibu dingin dan entah kenapa sejak ibu pulang dari kampung sebelah, Ana, adik bungsu mereka tuh takut sama ibu karena katanya ibu seram.
Bahkan anjing peliharaan mereka sesekali menggonggong dan mengeram ke arah ibu, seolah anjing-anjing mereka terlihat sangat membenci ibu. Malam itu ngumpul di meja makan seperti biasa. Setelah sejak sore Melda dan Ria menyiapkan makan malam, mereka menunggu ibu agar makan malam bersama. Pas ayah manggil ibu keluar dari kamar masih dengan posisi tatapan mata yang kosong, kulit yang pucat pasi. Penampakan yang cukup mengerikan untuk anak seusia mereka, melihat ibu bak zombie yang menghampiri mereka. Ana yang ketakutan menghampiri ayah memeluk dan sambil ketakutan. Keadaan malam itu tiba-tiba hening dan dingin rasanya. Tidak ada suara apapun kecuali peralatan makan yang berbunyi. Perlahan Melda mulai mengisi nasi ke dalam piring, mulai menyodorkan piring pertama ke ayah, kemudian ke ibu, dan ke adik-adiknya. Begitupun lauk yang sudah disiapkan sebelumnya. Setelah masing-masing mengisi piring dengan lauk yang tersedia, tanpa berdoa ibu langsung melahap makanan yang ada di piringnya. Sontak, ayah, Melda, dan adik-adiknya terkejut dan sedikit takut melihat cara ibu makan seperti orang kelaparan. Tambah, Kata ibu sambil melotot ke arah Melda. Melda pun mengisi nasi ke piring ibu. Ibu yang sudah seperti kesetanan menghabiskan semua sisa nasi dan lauk yang ada di meja. Sementara mereka hanya terdiam takut dan terkejut mengamati kelakuan ibu. Setelah semua makanan habis, ibu pergi meninggalkan meja makan dan kembali ke kamar. Di situ, Melda, Ria, dan Ana mulai menangis ketakutan sambil memeluk ayah. Ayah berusaha menenangkan mereka dan mengajak mereka untuk melanjutkan makan malam. Malam itu cukup seram untuk mereka lalui. Sampai keesokan harinya, seperti biasa mereka bangun, ayah mulai siap-siap membuka bengkel. Sementara Melda dibantu oleh Ria berusaha menyiapkan sarapan untuk mereka sekeluarga. By the way, Melda dan Ria memang sudah terbiasa membantu ibu sehari-hari menyiapkan sarapan. Jadi kalau ibu lagi sakit atau sedang tidak ada di rumah, ibu bisa mengandalkan mereka untuk menyiapkan makanan sederhana seperti dadar telur atau menumis sayur-sayuran. Pagi itu sesekali ayah ke dapur sambil membantu anak-anaknya. Sementara ibu masih berdiam diri di kamar. Pintu kamar yang terbuka membuat mereka semua melihat ibu yang sedang duduk di kasur, mengamati mereka dari kejauhan. Setelah sarapan siap, ibu pun dipanggil ayah untuk sarapan bersama. Di situ, Melda juga sudah menyiapkan kopi kesukaan ibu yang hampir setiap pagi ibu minum. Begitu tiba di meja makan, tanpa babibu, ibu langsung meneguk habis kopi yang diseduh oleh Melda. Padahal kopi tersebut masih baru diseduh menggunakan air mendidih. Kopinya juga masih berasap, bahkan gelasnya masih diberi alas oleh Melda saking gelasnya juga panas. Melihat itu sontak ayah terkejut, begitupun dengan Melda dan adik-adiknya. Masih belum sempat berkata-kata, segelas kopi panas sudah habis dan dengan nada yang agak marah ibu bilang, tambah, gak usah manis. di situ sambil nahan nangis dan takut, Melda langsung menyeduh kopi tanpa gula permintaan ibu. Padahal dia sangat tahu kalau ibu tuh gak pernah suka dengan kopi yang tanpa gula. Sementara Ria dan Ana mulai menangis, ayah berusaha menenangkan kedua anak tersebut. Setelah kopi diseduh dengan air hangat oleh Melda, kopi pun disajikan ke ibu. Kopi langsung diteguk habis oleh ibu. Dan kembali ke kamar sambil membanting pintu kamar. Sebelumnya Melda memang sudah feeling ya, sehingga dia berinisiatif untuk menyeduh kopi dengan air hangat saja. Itu mereka menangis ketakutan di pelukan ayah. Ayah pun mencoba menenangkan anak-anaknya, lanjut sarapan dan mereka bergegas berangkat sekolah. Tapi pagi ini, ayah menyuruh Melda dan Ria untuk membawa Ana ke rumah bibi yang merupakan kakak dari ayah supaya hari ini Ana dititipkan di sana dulu. Melda dan Ria pun menuruti perkataan ayah dan membawa Ana ke rumah bibi. Karena kebetulan rumah bibi juga searah dengan sekolah mereka. Siang setelah pulang sekolah, mereka menjemput anak ke rumah bibi. Ketika hendak pulang, bibi menawarkan untuk mengantarkan mereka bertiga ke rumah. Karena kebetulan, kata bibi, ayah meminta tolong ke bibi untuk melihat kondisi ibu. By the way, bibi ini emang orang bisa, jadi ayah meminta bantuan bibi. Siang itu sampailah mereka di rumah. Melda, Ria, dan Ana langsung masuk ke rumah untuk menyiapkan makan siang. Sementara ayah dan bibi masih mengobrol di bengkel di depan rumah. Tiba-tiba, ibu keluar kamar dan berdiri di depan jendela seperti melihat ke arah di mana ayah dan bibi mengobrol. Tidak lama, dia kembali ke kamar dan membanting pintu. Melda dan Ria yang melihat kejadian itu sangat ketakutan. Akhirnya mereka berdiam di dapur dan menutup pintu dapur. Tibalah sore, ayah menutup bengkel lebih awal, sekitar jam 4 sore dan mengajak Melda dan adik-adiknya serta ibu untuk dibawa ke rumah bibi. Melda bertanya, Ngapain ke rumah bibi ya?
Bibimu sepertinya bisa membantu menyembuhkan ibu. Kata Bibi, ada sosok yang diam di tubuh ibu, makanya ibumu seperti itu. Bawa juga perlengkapan sekolah kalian ya. Besok berangkat sekolahnya dari rumah Bibi. Tambah ayah. Setelah siap-siap, akhirnya mereka berangkat ke rumah Bibi. Tiba-tiba di mobil dingin sekali, hening dan sangat mencekam. Gak lama, tibalah mereka di rumah Bibi. Sepertinya sedari tadi Bibi juga sudah menunggu, terlihat dari gerbang yang sudah terbuka lebar. Begitu tiba, ibu langsung dibawa sama ayah dan Bibi ke ruang khusus Bibi. Di sana sudah ada paman yang kelihatannya sudah bersiap-siap juga. Sementara kami, anak-anak kecil, dititip ke Mas Ari, anak Bibi yang paling besar. Di rumah Bibi ada Mas Rudi dan Nisa juga. Jadi, malam setelah makan, mereka bermain dan tidur bersama. Entah apa yang terjadi dengan ibu malam itu di ruang khusus Bibi, sepanjang malam ayah, Bibi, dan paman ada di sana. Keluar dari sana setelah jam 6 pagi setelah Melda, Ria, dan Nisa sedang sarapan. Pagi itu, ayah siap-siap pulang ke rumah. Sementara Melda, Nisa, dan Ria siap-siap berangkat sekolah. Sebelum pulang, ayah sempat pesan ke Melda dan Ria untuk pulang ke rumah Bibi dulu sepulang sekolah. Sore, ayah akan bawakan baju tambahan. Karena malam ini mereka masih harus menginap lagi di rumah Bibi. Melda dan Ria tentu senang sekali, begitupun dengan Nisa. Karena Nisa jadi ada teman main di rumah. Berangkatlah mereka sekolah. Siang pulang ke rumah Bibi dan sore itu sekitar jam 5 sore ayah sudah tiba di rumah Bibi. Ini malam keempat setelah ibu pulang dari kampung sebelah. Sore itu di jam 6 seperti malam kemarin. Anak-anak diurus oleh Mas Rudi dan Mas Ari, sementara paman dan Bibi membawa ibu ke dalam mobil dan berangkat. Ternyata ayah, paman, dan Bibi memutuskan untuk pergi menemui orang pintar kenalan Bibi di sebuah desa yang jaraknya sekitar 2 jam perjalanan. Ternyata di malam sebelumnya, sepanjang malam mereka berusaha menyadarkan ibu sampai melakukan beberapa ritual. Tapi yang membuat mereka ketakutan adalah malam itu ketika mereka berusaha mengusir sosok yang ada di tubuh ibu, si sosok ini malah bilang, Saya bisa saja keluar, tapi kalau saya keluar, dia akan mati. entah hanya mengancam atau benar seperti itu, yang jelas sangat sulit bagi Bibi. Bahkan, kata Bibi, Bibi tidak bisa melihat ibu di sana. Dari penuturan Bibi, biasanya Bibi menangani kasus kerasukan cukup mudah mengembalikannya. Tapi kali ini, seolah Bibi tidak dapat melihat ibu di sana. Dalam artian, kerasukan yang dialami ibu ini bukanlah kerasukan biasa. Dan Bibi merasa butuh bantuan dari seseorang yang lebih bisa dari Bibi. Disitulah mereka memutuskan untuk menemui seorang kenalan Bibi yang cukup sepuh dan memiliki kemampuan lebih tajam dari Bibi. Setelah 2 jam berkendara, sampailah mereka di sebuah desa di kediaman kenalan Bibi. Kita sebut saja Nenek Imah. Bak sudah mengetahui kedatangan mereka, Nek Imah sudah menunggu di depan rumahnya. Padahal Nek Imah ini tidak memiliki alat komunikasi seperti handphone atau telepon. Jadi, kalau ada yang mau berobat harus langsung datang ke tempat dan langsung ditangani. Gak bisa janjian dulu baru ketemu. Mungkin karena tinggal di kampung, HP nggak begitu dibutuhkan, ditambah lagi Naimah sudah berusia 60 tahunan. Mungkin memang setajam itu kemampuan Naimah. Begitu mereka tiba, Naimah langsung menyambut dan mengajak mereka masuk ke rumah Naimah. Sebelum sempat berbicara apapun, Naimah langsung membuka percakapan, baru saja mereka duduk. Dia ditempeli sosok yang sangat jahat sekali. Ingin mengambil tubuhnya sepenuhnya, untung cepat dibawa ke sini. Kata Naimah. Memangnya apa sebenarnya yang terjadi sama istri saya, Nek? Tanya ayah. Sebelum istrimu begini, dia habis dari sebuah tempat. Jawab Naimah. Iya, Nek, sekitar 5 hari yang lalu. Jawab ayah lagi. Jadi gini, sosok ini bertukar posisi dengan istrimu, entah bagaimana caranya. Dia berhasil memasuki tubuh istrimu dan pulang ke rumah kalian, sementara istrimu masih di sana menunggu. Jelas Naimah. Mendengar penjelasan Naimah, semua terkejut dan tidak menyangka. Sementara sejak masuk ke rumah Naimah, ibu hanya berbaring seperti tertidur. Kemudian Naimah menjelaskan kalau ternyata sedari tadi sejak ibu masuk ke rumah Naimah, sosok itu berdiri di luar jendela mengamati mereka dari luar. Sementara Naimah mulai menganalisa semua kejadian dari ingatan sosok si jahat ini. Ternyata kejadian yang dialami ibu bisa dibilang sepele tapi sangat fatal. Dari penjelasan Naimah, ternyata sore itu ibu kembali dari kampung sebelah menuju rumah di mana ibu harus melewati sebuah jembatan. Sebenarnya jembatan ini cukup dangkal. Aliran sungainya juga tidak deras dan hanya sepanjang 30 meteran.
Namun, kata Naimah, di sisi jembatan ada sebuah portal gaib. Portal gaib itu penghubung dari alam manusia dengan alam gaib. Sore itu ibu melewati jembatan itu karena terburu-buru ibu lupa menyalakan klakson di awal ibu melewati jembatan. Ingatnya ketika ibu sudah hampir tiba di ujung jembatan. Pas ingat, ibu menyalakan klakson 1 kali. Disitulah sosok ini menunjukkan diri ke ibu seolah-olah menyeberang dan tertabrak. Mungkin karena sedikit terkejut, akhirnya motor ibu sedikit tergelincir ke sisi kiri jalan dan ibu terjatuh ke samping motor. Pada saat itulah si sosok penghuni jembatan memanfaatkan situasi itu untuk masuk ke tubuh ibu. Sayangnya karena sangat syok dan takut, jiwa ibu tertinggal di sana dan digantikan oleh sosok penghuni tersebut yang masuk ke tubuh ibu. Seolah seperti tidak terjadi apa-apa, sosok yang masuk ke tubuh ibu ini membetulkan posisi motor dan pulang ke rumah. Sementara sosok ibu masih tertinggal di sana. Mendengar itu, ayah, paman, dan bibi syok berat. Bahkan sampai lemas mendengar penuturan Naimah. Di situ Naimah menjelaskan kalau sedari mereka sampai di rumah Naimah, sosok yang merasuki tubuh ibu itu ada di depan jendela, sedang mengamati mereka dari luar. Namun sosok tersebut tidak berani masuk ke rumah Naimah karena takut sama Naimah. Akhirnya mereka berdiskusi bagaimana caranya agar ibu bisa kembali ke tubuhnya seperti semula. Di situ Naimah melakukan sedikit ritual. Setelah itu Naimah menjelaskan bagaimana cara mengembalikan ibu. Setelah diterawang Naimah, ternyata ibu berada tepat di bawah jembatan sedang duduk menunggu ada yang menjemput. Karena sejak terjatuh ibu masih bingung karena katanya ibu tidak mengenali tempat tersebut. Ibu juga sedang bersembunyi di sana, jadi harus cepat-cepat dijemput. Tapi bagaimana cara menjemputnya, Nek? Tanya ayah. Begini, besok sore kamu datang ke sisi kiri jembatan, tepat di mana dia terjatuh. Di situ ada sebuah semak yang terbuka. Itu merupakan jalan ke bawah jembatan. Istrimu sedang bersembunyi di sana. Besok, sampai di sana sekitar jam maghrib. Berhenti di sana. Kemudian panggil namanya. Kalau nanti motormu sudah terasa berat, berarti dia sudah masuk ke boncenganmu. Kemudian langsung bawa dia pulang. Besok akan saya bantu dari sini, kata Naimah. Setelah berdiskusi dan sudah hampir tengah malam, mereka pun pamit pulang dari rumah Naimah. Besok harinya pun tiba. Ayah seperti biasa bersiap-siap membuka bengkel, sementara Melda dan adik-adiknya bersiap untuk berangkat sekolah. Hari ini, Melda, Ria, dan Ana sudah pulang ke rumah. Tidak menginap lagi di tempat bibi. Siang itu mereka pulang sekolah, keadaan masih sama. Namun ibu semakin terlihat pucat. Tapi bedanya semakin terlihat keriput dan udah mulai lunglai. Seolah gak ada tenaga untuk melakukan apapun. Sore pun tiba, ayah menutup bengkel lebih cepat karena sesuai dengan arahan Naimah, ayah sudah harus tiba di sana sebelum maghrib tiba. Setelah bersiap-siap, ayah pun berangkat. Ayah berpesan untuk tidak membukakan pintu kepada siapapun kecuali ayah. Kemudian ayah pun berangkat. Sementara itu, ibu yang sejak tadi berada di kamar tiba-tiba duduk di sofa di ruang tamu, mengamati aktivitas Melda dan adik-adiknya yang sedang bermain. Karena merasa ngeri dan merinding, alhasil Melda membawa kedua adiknya untuk menunggu di kamar saja sampai ayah pulang. Sesekali mereka mengintip dari dalam kamar, sementara ibu masih di posisi yang sama. Ayah berangkat mulai mengendarai motor sekitar kurang lebih 10 menit mencari posisi semak yang disebutkan oleh Naimah. Dan ketemu. Ayah putar balik posisi motornya dan duduk di atas motor. Disitulah ayah mulai mengatur nafas sambil mulai deg-degan, kemudian memanggil nama ibu. Ningsih, ayo kita pulang. Aku dan anak-anak sudah menunggu kamu. Kami rindu. Ayo kita pulang. Ketika sudah mengucapkan kata-kata tersebut, ayah menunggu sekitar kurang lebih 10 menitan. Tiba-tiba ayah mulai merasa motornya agak berat, seperti ada yang naik di boncengannya. Sesuai dengan arahan Naimah, ayah pun langsung pulang menuju rumah dengan perasaan yang deg-degan. Setelah kurang lebih 10 menitan, ayah sampailah di rumah. Sementara itu di rumah, sekitar jam 6:30 mereka mulai mendengar suara ayah disambut dengan gonggongan anjing yang sedang menyambut tuannya. Begitu tiba di depan rumah, anjing mereka terdengar sangat riuh sambil berlarian mondar-mandir bahagia. Di situ mereka sangat yakin kalau itu ayah. Di saat yang bersamaan, mereka melihat ibu yang tadinya berpandangan kosong, pucat, lesu, terlihat mulai normal kembali. Kulit ibu yang tadinya pucat pasi, perlahan mulai berseri dan pandangannya udah mulai normal. Melihat kondisi ibu udah mulai normal, mereka berlari ke arah ibu yang masih terduduk.
sambil memeluk ibu. Ayah membuka pintu dan memeluk mereka semua. Situasi malam itu penuh haru ya. Mereka berlima berpelukan diramaikan juga oleh anjing-anjing peliharaan mereka yang sedari tadi berlari riang gembira mondar-mandir di ruang tamu. Malam itu mereka lewati dengan tidur bersama di ruang tengah. Keesokan harinya situasi di rumah sudah kembali seperti semula. Penuh sukacita dan perilaku ibu pun sudah kembali seperti sedia kala. Akhirnya ayah menanyakan kepada ibu apa yang ibu rasakan ketika 5 hari di sana. Di situ ibu sedikit kaget. Ibu merasa di sana hanya beberapa jam saja. Di situ ibu ceritalah apa yang dialami ibu sore itu. Sore itu ibu pulang dari kampung sebelah. Setelah melalui jembatan di situ ibu lupa membunyikan klakson karena sambil membawa motor ibu sedikit panik dan berusaha membunyikan klakson. Tapi masih satu kali ibu menekan klakson, tiba-tiba ia melihat ada sosok perempuan yang lewat di depan motornya. Di situ ibu kaget, ngerem dan seperti menabrak sesuatu. Kemudian motor ibu tergelincir dan ibu terjatuh ke sebelah kiri jembatan. Tepatnya di dekat jalan setapak yang menuju ke semak ke bawah jembatan. Karena memang mitosnya di jembatan itu ada penghuninya dan kalau lewat sana menjelang maghrib harus membunyikan klakson sebanyak 3 kali. Pada saat terjatuh disitulah ibu merasa aneh seperti agak linglung. Ibu nggak tahu tempat itu di mana dan tidak tahu jalan pulang. Yang ibu lihat di sana hanya ada banyak sekali orang-orang seperti berlalu lalang ramai sekali. Padahal kondisinya waktu itu sudah senja, masih agak terang tapi memang sudah tidak ada lagi mataharinya. Karena kondisinya ramai dan banyak orang berlalu lalang, berdesak-desakan, akhirnya ibu berinisiatif untuk mengasingkan diri. Ibu masuk ke jalan setapak yang menuju ke bawah jembatan itu. Kebetulan di bawah jembatan seperti ada sedikit cekungan seperti gua yang hanya muat sebadan saja. Akhirnya ibu memutuskan untuk duduk di sana untuk mengasingkan diri. Sesekali datang beberapa orang menghampiri ibu, memberi makanan kepada ibu di dalam nampan. Tapi waktu itu, entah kenapa ibu tidak menyentuh apapun yang disajikan di hadapannya. Ibu hanya menunggu sambil berdoa, sesekali menyebut nama suami dan anak-anaknya. Setelah beberapa jam lamanya, tiba-tiba ibu mendengar suara ayah memanggil nama ibu. Ibu pun mencari sumber suara tersebut, keluar dari gua dan naik ke arah jalan raya. Di sanalah ibu melihat ayah sedang duduk di atas motor. Ibu naik ke boncengan ayah dan gak berapa lama tiba-tiba ibu sampai di rumah. Rasanya sangat merindukan keluarganya, seolah seperti lama tidak bertemu. Setelah mendengar cerita ibu, kemudian ayah menceritakanlah ke ibu bahwa ibu bersikap aneh selama 5 hari dan bahwa tubuh ibu sempat dipinjam oleh sosok penunggu tersebut. Karena sedikit syok, ibu sempat demam selama 3 hari. Khawatirlah ayah. Akhirnya ayah dan ibu kembali ke rumah Naimah untuk memastikan apakah kondisi ibu sudah benar-benar aman atau tidak. Saat bertemu Naimah, Naimah menjelaskan situasi yang dialami ibu. Menurut penerawangan Naimah, saat itu Naimah tidak ikut menjemput ke lokasi karena Naimah sudah mengetahui bahwa ibu tidak memakan apapun di sana dan tidak berinteraksi dengan siapapun, sehingga mengembalikan ibu masih cukup mudah dilakukan. Sosok tersebut marah kepada ibu sehingga sempat mendabrakkan diri ke ibu sore itu. Tapi syukurnya selama di sana ibu kuat dan waktu di dunia kita dengan dunia mereka memang berbeda ya. Sehingga ketika ibu di sana pun masih belum merasa lapar. Akhirnya untuk membersihkan ibu secara maksimal, ibu disuruh mengikuti ritual membersihkan diri saja dan dibekali air doa dan garam kasar untuk disebarkan di sekeliling rumah agar membersihkan energi negatif yang masih tersisa. Sejak saat itu, ibu sembuh dan syukurnya sosok tersebut tidak pernah lagi mengganggu mereka. Kita memang gak pernah tahu kapan sial tersebut kita alami. Namun, semoga kita tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya, agar terhindar dari hal-hal yang tidak baik. Sekian dulu untuk Spooky Story kali ini. Kalau kalian punya cerita horor yang pengen banget kalian share ke kita, kalian bisa banget email ke spookyverseid@gmail.com untuk menambah koleksi cerita horor kita. Sampai ketemu di Spookyverse edisi Spooky Story di chapter selanjutnya ya. Bye!